warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, kita kembali lagi di kegiatan modul Nusantara, itu Kebinekaan 11 mengenai kerajinan khas Aceh. Nah, jadi sebelum kita mulai, kakak mohon buat adik-adik mahasiswa semuanya, tolong diaktifkan kameranya. Boleh? Ada Adia, Amanda, Aurel, Brenda, Nuriska Aprilia, Najwa, Nurul Fitria, Siti Istiqomah. Boleh di-on-kan kameranya? Iya. Baik, di kegiatan Kebinekaan 11 ini kita akan berkunjung ke tempat pembuatan souvenir khas Aceh. Nah, di sini kita udah berada langsung di tempat pembuatannya. Oke, kita langsung aja ke sana. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar. Terdengar. Jadi kita di tokonya ya. Tokonya di namanya Rauza di Desa Uleh Madun, Kecamatan Muara Batu di Aceh Utara. Jadi sekitar berapa menit Kak Juni dari Unima? Dan kurang lebih 20-30 menit. 30 menit dari kampus Unima ya, untuk soal itu tahu. Mungkin juga ada koleksi-koleksi reflektor juga ada ya Bu. Jadi bentuk-bentuknya bisa dilihat ada yang paling kecil. Tapi udah lihat ya video yang udah diputar di Spada. Jadi ada beberapa koleksi tas-tasnya yang dibuat. Di sini ada tas ini motifnya motif Cito Aceh. Ya. Ini Cito Aceh, ini khas Aceh ya Bu ya, khas Aceh. Kemudian ada ini pesanan berapa Bu? Bukan pesanan. Ini kalau dijual berapa Bu? 50.000. Kalau dijual harganya hanya 50.000 rupiah saja. Ya. Kalau yang kecil 40.000. Ini dompet. Cantik ya, jelas nggak Kak Juni? Jelas ya? Jelas. Ini harganya hanya 40.000 rupiah. Ya. Sekali motif-motifnya, bentuknya, ini ada yang juga ini semua kalau ke Aceh, kalau mahasiswa nanti ke Aceh, ini salah satu oleh-oleh ya Bu, oleh-oleh yang dibawa dari Aceh. Boleh nggak kita lihat proses pembuatannya? Kita mau lihat proses pembuatannya ya. Ibu Nurbaiti yang milik ini ya Bu ya. Kita coba lihat dulu. Bordirnya di mana? Oh, di rumah. Tempat pembuatannya. Bordirnya di rumah ya. Ini proses pemasangannya ya. Bagi mahasiswa yang mau bertanya silakan. Ini lagi proses pembuatan pemasangan tasnya.
Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Di sini kita bisa meminta request kayak misalkan ukuran tasnya berapa, motifnya kayak apa, warnanya apa, atau langsung jadi. Ya, misalkan apakah di sini kita bisa meminta request, jadi misalkan, oh saya mau tasnya ukuran segini, bentuk Oh, segini, iya, iya. warna ini, atau langsung, atau nggak bisa, atau hanya langsung jadi saja. Nah, jadi kalau untuk motif ini, nah di sini juga bisa pembuatannya itu bordirnya di sini, kemudian kan setelah bordir, kemudian disatu-satukan apanya polanya, kemudian dijahit. Nah, untuk pola, nah ini proses dari Untuk request, ini bisa ya, bisa di-request motifnya. Ini ada motif untuk Aceh yang sedang dilem, ya ini proses penggeleman. Ya, jadi di sini banyak sekali pemesanan, misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan workshop, pelatihan, atau ada tamu gitu ya untuk dibawa oleh-oleh dari Aceh ke luar, biasanya boleh dipesan di sini dalam jumlah yang banyak. Ini lagi proses pengeleman. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ada? Ibu, makna dari coraknya itu udah dibahas belum ya, Bu? Mohon maaf, saya baru join juga soalnya, Bu. Gimana suaranya? Kenapa? makna dari setiap Makna dari coraknya, Bu. Oke, kita tanya dulu ya sama yang hosting. Corak apa motifnya itu ada warnanya apa aja, Bu? Ada motif bunga ya. Kalau motif bunga berarti itu menggambarkan bunga aja ya, Bu ya. Pintu Aceh ya, kalau khas Aceh aja. Jadi motif-motifnya itu hanya apa ya, menunjukkan khas Acehnya aja ya. Segi warna-warnanya juga gitu ya. dari motifnya itu menunjukkan ciri khas dari daerah Aceh, kayak seperti pintu Aceh, mungkin ada rencong, dan lain sebagainya. Motif gayol. Ini namanya motif gayol. Kalau seperti ini namanya motif gayol. Orang itu yang pesan. Kalau tergantung yang pesan. Jadi kalau orang gayol, kan ini ya. Nah, motif orang itu yang Mereka pesan. minta motif ini. Kalau gayol itu Aceh Tengah ya. Terus sekarang di Aceh Utara. Kalau Aceh Tengah biasanya motifnya seperti ini. Warna-warni dia. Ini motif gayol. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kita pakai tutup aja sudah. Iya. Baik, untuk adik-adik mahasiswa, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Saya Kak. Iya, dengan siapa? Apriska? Ya Kak. Saya ingin bertanya mengenai kendala-kendala yang dihadapi saat usaha ini Kak. Apalagi di saat masa pandemi. Oke, baik. Nah, bagaimana Bu kendala-kendala yang dihadapi? Apalagi seperti sekarang ini kan masa pandemi. Gitu. Apakah pemesanan meningkat atau berkurang itu bagaimana? Kalau masa pandemi sekarang pemasarannya meningkat. Ya, kurang ya. Karena mungkin tidak adanya kegiatan pelatihan secara langsung, itu kan sebenarnya itu satu pelatihan ya. Pelatihan di kantornya. Tapi karena pandemi, jadi pemesanannya berkurang. Kurang. Tidak seperti karena kan apa tadi ya, karena pandemi itu kan turis pun
jarang ya ke orang luar Aceh tuh jarang masuk. Baik, bagaimana dengan Afriska? Baik Kak, bisa diterima. Itu ada modal luas ya. Ini harganya berapa, Bu? 40.000. Ini harganya 40.000. Yang ukuran besarnya 50.000. Itu nggak ada, Ibu ya? Ada. Yang besarnya nggak ada ya? Yang besar lagi nggak ada. Nggak ada habis ya. Nih bisa kostum bentuk apa? Ya, jadi Kartun. Jadi sebelumnya dibordir dulu di rumah masing-masing keluarga, karena di sini tidak ada pembordiran, Bu ya. Jadi di keluarga membawa pulang tempat ininya, buat melakukan bordir di rumah, gitu ya. Jadi motifnya untuk penjualannya, Bu, kira-kira ini sepi ya, Bu ya? Sekarang mulai ada. Sekarang sudah ada. Nanti kalau mahasiswa Nusantara yang mau pakai, nih kalau mau oleh-oleh nih bisa nih ya belanja di toko Ibu Rauza ya, Rauza ya. Ini kalau pulang ke Jawa itu bisa ya. Ini oleh-oleh khas Aceh, kerajinan khas Aceh ya. Ini ada lagi yang mau tanyakan? Toko online-nya apa, Bu? Toko online-nya ada online-nya nggak, Bu? Oh, oke, itu kendalanya nih ya, Ibu. Belum, iya, tidak ada online shop nih, itu kendalanya nih, makanya teman-teman juga gratis ya, itu karena di sini tidak ada online shop-nya nih. Mungkin dari mahasiswa nanti bisa membantu ya, kira-kira nanti bagaimana gitu ya solusinya. Gitu. Karena ternyata di toko ini, Souvenir Aceh ini tidak ada bentuk online shop-nya. Itu salah satu kendalanya, makanya selama pandemi penjualannya kurang ya. Ada lagi? Itu Kalau tadi bilang ya, misalkan kenapa UMKM kita tuh tidak berkembang ya, tapi kita tidak memanfaatkan digital ya. Mungkin karena ada masyarakat yang belum mengenal gitu ya, cara memasarkan online, Tokopedia, terus Shopee gitu ya. Jadi salah satu kontribusinya mungkin mahasiswa bisa membantu ya UMK ini supaya bisa kenalkan lah ya investasi di Nusantara gitu. Jadi tahu cara membelinya, jadi nggak harus langsung datang, tapi juga bisa pesan online gitu ya. Bisa pesan online. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin Ya. bertanya, kalau misalkan kita pesan lewat WhatsApp gitu, bisa nggak, Bu? Kalau misalkan kita pesan tasnya dari WhatsApp. lewat WhatsApp gitu Bisa. Kayak bisa. Bisa. Di sini juga ada. Bisa pesan secara WhatsApp. Baik, Tas baik. kosmetik ya, cantik nih tasnya. Ini. Oke. Nah, ini juga ada. Ini harganya berapa, Bu? Harganya 60.000. Murah sekali nih, 60.000. Dapat tas kosmetik sebesar ini nih. Ya, murah sekali ya. Oke, mau beli yang ini. Bagus nih. Tinggal satu ya, Bu ya? Baru siap. Baru siap. Oh, baru siap ini ya. Ini motifnya apa, Bu nih? Oh, ini namanya kerawang. Motif kerawang. Nampak? Motif kerawang ya. Ini mau beli yang ini aja satu, Bu. Tinggal satu ya, Bu ya? Tinggal satu. Ini motif kerawang namanya. Ini dibordir ya. Sayangnya nih pembordirnya ini dilakukan oleh warga masyarakat di rumah masing-masing. Jadi saya dilakukan di sini. Di sini ada lagi Mas. Oh, ada ya. Oh, ada. Oh, ada yang lagi bordir. Oh, Kakak. Oh, kakaknya lagi. Ini dulu ya. Ini. Ini lagi. Bordirnya menggunakan mesin itu ya. Kakaknya lagi pakai jilbab. Oke. Oh, itu dia. Ini lagi di bordir. Kalau Kak mau lihat cara bordirnya ya, kita lihat cara bordirnya. Oke. Ini satu ya. Ini.
Ini dia lagi proses pembordirannya. Udah berapa lama Kak bordir ini Kak? Udah lama ya? Belajar dari mana Kak? Belajar di mana Kak? Ya, belajar. Oh, Kak, belajar bisa sendiri ya? Luar biasa. Pernah ikut pelatihan Kak sebelumnya? Ada. Belajar kakak ini belajarnya otodidak otaknya Kak, ya. Tidak mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi dia mencoba, dia bisa buat seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nih, pakai biru nih, ya. Jangan takut mencoba ya. Ini proses pembordiran ini. Oleh Kak apa namanya Kak? Ya. Kak siapa namanya? Kak Rauza. Oke, masih ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Ini salah satu yang menjahit ya, yang satu menjahit. Tapi kebanyakan juga ada yang dibawa pulang ke rumah warga ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Ya, Amanda, silakan. lama pengerjaan bordiran itu kira-kira untuk satu produk itu berapa lama ya, Bu? Nah, untuk buat bordiran satu produk itu kira-kira berapa lama? Berapa lama Kak kalau satu produk ini bordir? Satu hari bisa 5 buah jadinya. Satu hari bisa 5 buah, luar biasa ya. 5 produk ini ya. Dalam satu hari. Wah, banyak sekali kakak ini ya. Ini motif terawang ya. Ya, ini motif terawang. Ada lagi yang mana yang mau tanyakan? Lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik mahasiswa? Ada silakan. Ada yang mau pesan Kak? Ada yang mau pesan? Ini harganya cuma 60.000 ya. Ada yang mau pesan? Boleh. Atau mau pesan sama Ani, kenang-kenangan MM boleh ya. Tapi bisa tulis nama, bisa kostum apa modul Nusantara bisa itu ya, bisa nih mahasiswa bisa. Warnanya juga bisa di request gitu ya sama Ibu. Ada yang mau pesan nggak? Ini harganya cuma 60.000 yang ini besar ini ya. Ada? Ibu sambil jual. Nggak jualan ya Ibu ya. Oke, kita sekalian promosi ya Bu ya. Promosi. Apakah ada yang mau pesan? Ini proses pembuatannya. Ada lagi yang mau tanyakan silahkan. Bisa lagi ada Ibu yang ini. Bu, mungkin bisa share nomor WA atau tokonya. Boleh nanti kita share ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Ada pertanyaan. Ya. Ini harganya berapa nih Bu? Ini 50.000 ya. Ini tebal sih ini. Ini cantik. Bagus ya. Cuman saya nggak difoto satu-satu ya Bu. Jadi tadi kita seperti ini langsung. Kita coba kasihkan satu-satu ya Bu ya. Ini ada bisa untuk menaruh laptop. Oh ini berapa satu? Ini berapa harganya Bu? 50.000. Ini motif Aceh 50.000 ya. Kalau ransel 140.000. Ini ranselnya besar ya. Bagus sekali.
Ini sangat sama. Bordirannya. Ini pintu Aceh dan Karawang. Ini yang aktif nih cewek-cewek aja nih, cowok-cowoknya udah. Ada tempat tisu juga. Untuk cowok mungkin peci ada, Bu. Peci ada. Peci ada. Oh, ada. Ini untuk cowok-cowok. Oh, nih ya pecinya nih. Ada juga ternyata ya. Iya. Ini cantik. Oh, ini dia. Nah, untuk yang cowok-cowok peci, khas Aceh. Ini apa namanya nih, Bu? Motifnya Kopiah Tuku Umar. Kopiah Tuku Umar, suaminya Cek Yadin ya. Ini sama rencong. Jadi ini ciri khas Aceh itu motifnya itu nggak jauh-jauh ini dari motifnya Kopiah Tuku Umar, Pintu Aceh sama apa ini? Rencong ya. Ya. Ini juga di bagian sini juga ada cantik sekali nih ya nih. Ini simple tapi Iya. cantik. Ya. Jadi juga ada tas laptop, yang suka bordiran motif-motif unik. Nah, boleh nih ya, pesan ya. Tuh. Tuh dia. Ini juga ada model apa? Ini khas Gayo ya Bu ya. Ini khas Gayo Aceh Tengah ya. Warnanya dia merah kuning hijau ya. Ya. Ini kalau ibu kan pakai juga ya, dia dijamin kuat ya. Kuat, Kalau ya. tasnya ini kuat, ibu udah pakai udah lama juga, dan ini kuat sekali. Nggak jauh beda lah sama tas-tas mahal gitu ya. Ini kuat. Produk lokal pun juga baik. Ya. Jadi ibu mau Mahasiswa Nusantara juga bisa memperkenalkan produk-produk lokal dianya gitu ya. Karena ini jaminan kualitasnya juga bagus. Tidak ya, harganya murah. Iya, lagi nggak mau tanyakan? Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Terima kasih, Bu. Untuk adik-adik mahasiswa, ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sudah ada kunci. Ini gantungan kunci, I love Aceh. Rifan mungkin mau bertanya, Rofi atau Siti Istiqomah, Siti Maimunah, ke Muhammad Rizky, ada yang ingin bertanya? 80.000. Ini ya 80.000. Ini motifnya nih ya. Jadi kalau kerajinan khas Aceh tuh motifnya nih, dia motifnya yang unik ya. Dia tuh motifnya tuh terawang ya, ini terawang. Terus warna-warnanya juga, paduan warnanya juga. Apa 80.000? Murah di 80.000 ya. Sampai tahu. Kalau mau kasih hadiah bisa dia. Ya, untuk Hari Ibu. Ya, hari ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya. Tadi kita berkunjung ya secara virtual. Tapi kalau bisa langsung nih bisa borong ya sama mahasiswa juga. Kalau mahasiswa di Jawa di sekarang. Jadi itu tadi kita sudah berkunjung perjalanan dari Unimal, pasti itu sekitar 20 atau 30 menit. Pak jauh karena ini berada di pinggir jalan Medan Mada Aceh, pas pinggir jalan nasional ya, jadi nggak akan
kesasar karena ini pas berada di pinggir jalan. Jadi nanti ada pamflet di situ. Oke, itu dia tadi ya. Bagi masyarakat yang bertanya boleh silakan, ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, kita diskusikan. Ada yang mau didiskusikan? Oke, sudah jelas nggak? Bagaimana adik-adik? Apakah sudah jelas? Bendungan ya, Cukup jelas, Kak. tempat kerajinan khas Aceh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, gimana Kak Judi? Masih jam 11. Screenshot jangan lupa ya. Oh iya. Oke. Coba Kak Judi pilih-pilih Ibu ambil apa? Iya. Ibu. Nah, jadi di sini tuh banyak ya ragam bentuk dari tasnya. Mulai dari yang kecil, kemudian ada tas samping. Nah, buat yang cewek-cewek ini hobi kan, tas-tas seperti ini. Ya, ada tas laptop. Warnanya manis ya, ada hitam putih, motif karawang. Dan di sini ada yang besar juga. Nah, ini nih tas besar nih, mana tahu kan mau pergi-pergi. Ini ada dompet juga. Nah, nggak nampak ya. Oke. Nah, ini ada tas. Ini nggak kalah kekinian kan sama tas-tas yang mirip tas apa tuh? Lupa. Nah. Ini motifnya manis nih. Cantik. Oke, tadi kita sudah berjumpa ya? Tadi kita sudah lihat dari proses pembuatannya, penjahitan, sampai pelekatannya menggunakan lem ya, di pembuatan kerajinan khas Aceh. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada? Tidak ada? Bagaimana Ana Rafika kesannya melihat kerajinan khas Aceh? Menurut kamu bagaimana? Ana? Raffi? Ini tepat di pinggir jalan ya tokonya, jadi tidak sulit. Ini di pinggir jalan nasional yang menghubungkan Aceh Medan ya. Di Ulemadun ini emang terkenal dengan masyarakatnya yang membuat kerajinan khas Aceh, khususnya tas ya. Nah, ini nama tokonya. Nanti kita akan sertakan nomor HP-nya nih bagi mahasiswa yang mau misalnya mau jadikan kenang-kenangan ya dari Aceh. Walaupun tidak bisa berkunjung langsung karena pandemi ya, nggak apa-apa ya. Oke, gimana nih yang lain nih? Ana, gimana Ana? Amanda, menurut kamu Amanda gimana? Amanda kesannya? Aja terus bisa beli, Bu. Susah beli. Kenapa? Karena tidak ada online ya. Ya, seperti itu. Sama saya ingin bertanya, Bu, satu. Boleh. Saya lihat di Spada itu di bahan bacaannya ini juga dijual di pasar internasional ya, Bu? Oh iya iya. Di negara mana, Bu?
Oke, yang paling pasar internasional itu ketika ada misalnya kegiatan Aceh, Aceh Expo, yang misalnya kayak yang baru-baru ini Expo di Dubai, itu kan Aceh juga membawa kerajinan khasnya ya ke Dubai. Itu yang membuat Expo-Expo itu membuat kerajinan-kerajinan ini sering dibawa di tingkat internasional. Nah, yang membawanya itu pemerintahnya sendiri ya, pemerintah Aceh. Tapi kalau dari masyarakatnya mungkin susah ya, karena dana juga nih impor ekspornya ini ya kan. Jadi karena juga masyarakat masih awam dengan teknologi, jadi penjualan online juga sulit dilakukan. Jadi yang iya, pemerintah emang nggak dibawa, orang itu yang bawa gitu ya kata ibu ini ya. Jadi merekanya yang membawanya gitu, yang perkenalkan. Memang yang sering diperkenalkan kalau di expo-expo itu kalau Aceh itu ya tas ini yang paling sering ya. Terus kalau makanannya kayak Mr. Pep kemarin kalau segi kulinernya. Tapi kalau kerajinan tas itu lebih sering yang seperti ini, kerajinan khas Acehnya, kerajinannya. Ya, yang paling sering dibawa di tingkat internasional dan tingkat nasional. Ini ada beberapa piagam penghargaan juga di sini ya. Di pengunjungnya. Ya, pengunjung ya. Oke. Itu ada juga posternya gitu. Cuman sayangnya ya masyarakat masih perjualannya belum secara online nih. Ya, makanya yang seperti ini sebenarnya banyak ya, bukan hanya di Aceh aja. Sebenarnya di tempat-tempat Anda, mahasiswa di daerah-daerah mahasiswa itu pasti ada produk-produk lokal yang kesulitan memproduksi atau bukan produksi ya, memperkenalkan ya, mempamerkan ciri khasnya nih. Jadi kita gimana caranya ya? Kita buat lagi satu kayak kalau kita pengguna digital ya, mahasiswa pengguna digital, Instagram ya, TikTok, ya bisa lah dipergunakan dalam kehidupan sehari-harinya atau memperkenalkan ini loh tas khas Indonesia gitu ya, bordirannya. Mungkin di daerah Amanda ada ya bordiran-bordiran ciri khas khusus yang bisa dituangkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk merchandise, gantungan kunci ya, jilbab dan lain-lain. Ini kebetulan di tas nih, karena tas itu kan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang kebanyakan tuh di dalam bentuk tas. Selain tas juga ada tadi kita lihat ada bentuk peci ya kan? Ada bentuknya gantungan kunci. Nah, di sini nih, ini khasnya Aceh cuma di bordirannya aja nih. Cuman pemasangannya boleh bentuknya apa aja boleh ya. Ini yang membedakan bordiran Aceh sama di daerah yang lain. Kalau di daerah Amanda, daerah teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain, kira-kira bordirannya pasti bentuknya beda-beda ya. Khususnya apa sih bentuknya yang paling umum? Kalau di Faradia gimana Faradia? Ya Bu, bordirannya kalau misalnya di DKI Jakarta kalau nggak salah tuh bunga-bunga atau ondel-ondel gitu sih Bu. Iya, biasanya kayak Monas gitu ya. Iya gitu Bu. Nah, itu kan menunjukkan ciri khas nih asalnya dari mana gitu. Oke. Nah, lagi Nuriska gimana? Ada Nurfadila Hadiati. Bagaimana kesannya Nurfadila ketika berkunjung ke toko Bunga Rauza ya, toko souvenir kerajinan khas Aceh? Ya, kalau menurut saya, pertama-tama ya pastinya senang ya Bu ya, karena kita diperkenalkan juga beberapa kerajinan tangan yang bentuknya ini tas atau kopiah. Ya gitu, Ibu. Senang, yang pasti senang sih. Oke, yang lain ada? Saya Ibu. Silakan Nuriska. Iya, jadi pesan-pesan yang dapat saya sampaikan yaitu sangat indah sekali kerajinan tas di Aceh, karena saya kan sudah pernah melihat, namun belum pernah tahu cara pengerjaannya, terus bordirannya bagaimana. Dengan mengikuti kegiatan ini saya bisa tahu gitu, gimana sih cara proses pembuatan dari tas Aceh ini. Iya. Jadi sudah tahu ya bagaimana cara pembuatannya, terus perbordirannya, motif-motifnya.
Karena ini emang yang sering dipamerkan di tingkat nasional dan internasional. Kalau misalnya nanti ada pameran-pameran kayak Jakarta Fair, kalau kalian kunjung ke Jakarta Fair di daerah kalian itu ya pasti ada, kalau dari Acehnya pasti ini yang diperlihatkan ya. Sekarang ada juga yang bentuknya dalam bentuk jilbab, ada juga ya, itu napocut namanya. Nah itu juga bordir Aceh juga ya. Jadi dia menggunakan bordir Aceh. Jadi Aceh tuh emang masyarakatnya tuh terampil dalam bordiran ya Bu ya. Bordirannya pintar. Tapi Ibu nggak tahu di daerah lain nih. Nanti Ibu mau minggu depan nih mahasiswa di daerah yang asalnya ya perkenalkan ya khasnya supaya kita tahu ya. Karena Ibu juga kurang tahu nih daerah Faradia bagaimana, Amanda bagaimana, Nur Fadila bagaimana ya, Brenda dan lain-lain itu Ibu kan nggak tahu nih gimana sih khasnya gitu. Ibu mau minggu depan nanti diperkenalkan ya. Atau kalian berkunjung gitu ya, melihat bagaimana proses pembuatannya. Oke, kira-kira masih ada yang ditanyakan? Atau ada yang kalau mau pesan boleh japri Kak Juni ya. Boleh nanti japri Kak Juni, boleh. Nanti akan Ibu tanya sama ibunya. Tuh tinggal dilihat-lihat aja nih yang mana mau ya. Motifnya ada tas ransel tadi. Nah, tinggal di screenshot aja kalau mau ya. Oke. Tapi kalau kalian langsung ke sini pasti akan dibelikan ya. Tapi kalau kalian tidak di sini ya sudah ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masih ada waktu untuk mengerjakan logbook assignment ya, tugas ya. Sambil ngerjain tugas, boleh ditanya-tanya. Nah, ini dia tas-tasnya. Oke. Ada? Nggak ada. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Oke, semua kita tutup, kita screenshot dulu ya. Harap mahasiswa untuk menghidupkan kamera. Sudah? Kita foto sama ibu juga Kak Juni. Foto sama ibunya. Sama ibunya. Kita ya, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu, ya ada lagi? Saya mau bertanya mau tanya Ibu mengenai yang buat proposal itu Ibu. Oke. Oke, nanti kita next. Oke. Untuk proposal nanti kita bahas ya. Kita tutup dulu kegiatan kita hari ini dulu ya. Nanti kita akan bahas proposalnya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan kegiatan kita sampai di sini dulu tentang kunjungan kita ke tempat pembuatan kerajinan tas Aceh ya. Silakan dikerjakan assignment-nya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dengan topik Anda yang memperkenalkan tas. Jadi kita gantian ya. Jadi Anda membuat kerajinan atau memperkenalkan kerajinan khas daerah asal mahasiswa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada gambaran tentang kontribusi sosial? Ini sudah bisa
dibuat ya dari sekarang, dirancang. Proposalnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah tebal-tebal. Yang simpel-simpel aja, bentuknya seperti apa, metodenya seperti apa. Yang paling utama dulu cari dulu masalah di masyarakat. Kayak Ibu tadi nih, Ibu datang ternyata ada nih kendala dan masalahnya gitu. Ya, tadi kita berkunjung tadi kan kita dapat tahu, oh nih masalah di sini nih. Gitu. Jadi supaya kita tahu masalah, kita harus berkunjung nih. Kalian jangan stay di situ, tapi kalian harus keluar ya dari zona, melihat di sekitar masyarakat kalian, mulai dari segi UMKM, produk-produk lokal, kerajinan-kerajinan. Pasti kerajinan lokal tuh jarang diketahui oleh anak-anak muda ya kan. Jadi tugas kalian coba kalian perkenalkan bagaimana caranya tuh dari segi pemasarannya gitu ya. Itulah kira-kira ya gambarannya, nah, supaya ada ide nih. Kira bisa? Ada yang ingin Mau tanyakan? bertanya, Silakan Amanda. kalau misalnya kontribusi sosialnya ini digabung, boleh nggak? Semisal nih saya punya teman, dia juga PMM, tapi bukan dari Unimal gitu Bu, dia juga mau kontribusi sosial, apa boleh di apa boleh di apa namanya dibarengin Bu? Boleh, asal tujuannya jelas dan metodenya ada. Pertama dulu masalah masyarakatnya apa, ya masalahnya apa, kemudian metode solusinya apa, bentuknya seperti apa, itu yang penting di proposalnya. Nanti ada laporan kan, laporannya itu kan kayak seperti ini ya, yang tugas assignment juga ya. Apa kesan-kesannya, apa kendalanya, apa tantangannya, gitu. Penting itu ada. Yang penting ada masalah, ada metode, bentuk kontribusinya apa. Boleh ya? Oke, ada lagi. Itu minggu depan ya, hari Minggu ini ya? Minggu besok berarti ya. Kalau besok kita kuliah pendidikan 12 itu memperkenalkan kerajinan khas daerah masing-masing. Membuat kerajinan. Kira-kira siap nggak besok? Siap nggak besok kira-kira? Ibu itu maksudnya gimana sih Bu kalau membuat kerajinan itu. gitu? Membuat kerajinan yang simpel-simpel aja, mulai dari rotan, boleh bordiran, atau mulai sulam, boleh juga. Pokoknya kerajinan lokal. Atau berkunjung boleh juga ke tempat pembuatannya, kalian buat vlog ya. Kayak Ibu lakukan tadi. Jadi kita saling memperkenalkan ciri khas daerah masing-masing ya. Kayak ini Ibu udah nih ya tas. Tapi ini Ibu sudah berkunjung, jadi Ibu nggak buat ya. Ini Ibu ke tokonya langsung ya. Jadi ini bisa nih ya. Silakan nanti. Kira-kira siap nggak besok? Kalau misalnya ini Bu kayak kan ada kalau Betawi itu kan ada topeng gitu Bu. Nah itu topengnya bukan dibikin tapi kita beli, gitu gimana Bu? Tapi nanti diperkenalkan gitu. Boleh. Oh ya. Oke, boleh kalau gitu Bu, boleh. makasih. Pokoknya harus ciri khas lokal ya, kerajinan lokal ya. Oke, siap berarti besok ya, besok siap ya berarti ya. Oke ya. Misal kalau kayak PPT atau video gitu boleh nggak Bu? Soalnya saya khawatir di sini mendung Bu, takut hujan gitu. Oh boleh. Karena Oke boleh. Yang penting ada proses pembuatannya ya. Tadi kan Ibu udah tunjukin kan proses pembuatannya. Gantian sekarang Anda yang memperkenalkan ya. Oke baik. Oke kalau gitu sampai jumpa lagi Minggu ya, hari Minggu besok ya. Dipersiapkan kerajinan khas Anda masing-masing. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh cek Assalamualaikum masuknya. warahmatullahi wabarakatuh.